Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang menghindari dosa besar. Sebelumnya, mari kita perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompoknya. Yang pertama, ada Arvin Banu Pratama. Yang kedua, Bilgis Diana Putri. Yang ketiga, Kaila Novia Octavian. Dan yang terakhir, Nailin Nihayatul Kumala. Di sini, kami akan membahas 10 macam dosa besar. Yang pertama, ada membunuh, liwat, LGBT, minum homer, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan yang terakhir, korupsi. Yuk kita simak videonya. Membunuh. Yang pertama ialah larangan membunuh. Larangan membunuh mempunyai dalil pada surat Al-Isra ayat 33 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Artinya, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia, walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan atau kisos. Sesungguhnya, dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Dampak negatif membunuh. Yang pertama, bagi pelaku pembunuhan, mendapat konsekuensi atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan, merusakan ketidaktenangan jiwa, dan diancam akan dimasukkan ke neraka. Yang kedua, bagi keluarga korban dan masyarakat. Bagi keluarga korban, dapat menimbulkan rasa dendam yang berkepanjangan dan sulit terlupakan. Begitu juga masyarakat akan merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di sekelilingnya. Liwat. Kata liwat bukan kata asli bahasa Arab. Kata liwat berasal dari kata lut yang termasuk kata ajam, asing atau non-Arab. Oleh karena itu, keliru jika kata liwat dicari pecahan kata atau istiqoq dari bahasa Arab yang asli. Asy-Syaukani mengkritik pendapat yang ingin menjelaskan liwat adalah mustaq, karena kata ini adalah kata ajam yang tidak mungkin ada istiqoq. Dari kata lut ini, kemudian dipecah menjadi kata lain seperti liwat, liwat lawut, dan lutiyah yang semuanya bermakna melakukan sesuatu seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah menyebut perilaku liwat sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 80 dengan sebutan fahish, keji atau jijik. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Dampak negatif 5. Yang pertama, dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifun. Yang kedua, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, daya rusak liwat lebih besar daripada zina. Yang keempat, Allah menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. LGBT. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang, bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Yang pertama, lesbian, yaitu pasangan perempuan dengan perempuan.
Yang kedua, gay, yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki. Yang ketiga, biseksual, yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Tertarik kepada kedua jenis kelamin, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Yang keempat, transgender, yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Dampak negatif LGBT. Yang pertama, pelakunya akan dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, LGBT menimbulkan penyakit. Yang ketiga, merusak tata kehidupan sosial. Dasar keharaman LGBT. Berikut dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Meminum khamr. Khamr secara kebahasaan berarti menghalangi dan menutupi. Dinamakan demikian karena khamr dapat menyelubungi dan menghalangi akal. Disebut khamr karena mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran. Menghindari perilaku meminum khamr. Yang pertama, meningkatkan ketaatan dengan ibadah dan amal soleh. Yang kedua, meyakini bahwa mengkonsumsi miras dalam segala bentuknya adalah perbuatan keji dan diancam masuk neraka. Tiga, menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengkonsumsi minuman keras itu tidak ada gunanya, bahkan akan merusak masa depan. 4. Meningkatkan kualitas akhlak. 5. Meningkatkan wawasan keilmuan dan kreativitas diri. 6. Menghindar diri dari lingkungan yang tidak baik. Dampak negatif meminum khamr. Yang pertama, melanggar larangan agama. Yang kedua, memicu perbuatan jahat lainnya. Yang ketiga, terlarang melaksanakan ibadah. Yang keempat, menimbulkan gangguan mental organik. Yang kelima, mendapat sanksi. Hikmah larangan meminum khamr. Yang pertama, masyarakat terhindar dari kejahatan yang dilakukan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari penyakit yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari sikap kebencian dan permusuhan akibat pengaruh minuman keras dan narkotika. Yang keempat, menjaga hati agar tetap takarrub kepada Allah dan mengerjakan salat sehingga selalu memperoleh cahaya hikmat. Minuman keras dan narkotika yang mengganggu kestabilan jasmani dan rohani menyebabkan hati seseorang bertambah jauh dari mengingat Allah. Hati menjadi gelap dan keras, sehingga mudah sekali berbuat apa yang menjadi larangan Allah. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam pengertian syar'i, judi merupakan terjemahan dari maisir, yaitu segala bentuk permainan dengan taruhan uang atau benda berharga lainnya, di mana yang menang mengambil uang tersebut. Unsur-unsur judi antara lain permainan, untung-untungan, ada taruhan. Dampak negatif judi antara lain, judi adalah perbuatan rich yang berarti kotoran manusia, bau busuk dan menjijikkan. Judi adalah perbuatan setan, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian, menghilangkan semangat untuk bekerja, melupakan zikrullah dan sholat. Karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas terhadap apa yang diperolehnya. Menghindari perilaku judi. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah harus bergandeng tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi.
C. Setiap pelaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara dengan cara segera bertaubat dan memperbaiki diri dengan amal saleh. D. Berusaha mencari rizki yang halal dan qanaah. E. Senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah baik terhadap keluarga, lingkungan, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah larangan perilaku judi. A. Melindungi kehidupan sosial dari akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian. B. Etos kerja akan meningkat sehingga produktivitas individu dan masyarakat akan meningkat. C. Rizki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. D. Masing-masing individu akan menjadi bersemangat untuk bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. E. Memupuk perasaan malu dan kasih sayang terhadap sesama manusia. F. Terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah individu dan masyarakat. Menurut KBBI, kata mencuri diartikan sebagai mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai berikut. Perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nisab, terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Mencuri. Dampak mencuri. 1. Bagi pelaku, kegelisahan batin, mencemarkan nama baik, mendapat hukuman, merusak keimanan. 2. Bagi korban dan masyarakat, menimbulkan kerugian, kekecewaan, memunculkan hukum rimba, dan menimbulkan ketakutan. Cara menghindari perilaku mencuri. 1. Mensyukuri nikmat dari Allah, menghormati hak orang lain, meningkatkan etos kerja. Hikmah larangan mencuri. 1. Terjaminnya hak milik. 2. Setiap orang akan termotivasi untuk bekerja keras sehingga terhindar dari perilaku malas. 3. Terjaminnya tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis. 4. Dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Durhaka kepada orang tua. Jasa kedua orang tua terhadap anak sangat besar, bahkan tidak dapat dinilai dengan apapun. Seorang ibu telah mengandung anaknya dalam keadaan lemah dan susah. Dia menyabung nyawa untuk melahirkan anaknya, kemudian memelihara dan menyusui dengan penuh kelelahan dan perjuangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bentuk perbuatan durhaka kepada orang tua. A. Mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka seperti atau semacamnya, membentak atau bersuara keras kepada orang tua. B. Bermuka masam atau cemberut kepada orang tua. C. Mencela orang tua baik secara langsung maupun tidak langsung. D. Memandang sinis kepada orang tua. E. Malu menyebut mereka sebagai orang tuanya. F. Memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. G. Bagi laki-laki yang sudah menikah, lebih mementingkan istri daripada orang tua. H. Menelantarkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Dampak durhaka kepada orang tua. A. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Disegerakan untuk mendapat azab di dunia. C. Terhalang masuk surga. D. Termasuk golongan orang yang hina. Meninggalkan salat. Salat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban terbesar setelah 2 syahadat. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Dampak meninggalkan salat antara lain menyebabkan kesesatan, dihukumi sebagai orang yang mendapat kecelakaan, diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya. Ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu mengurus hartanya sendiri, hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si yatim tadi. Dampak memakan harta anak yatim dengan batil. A. Diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. B. Tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar yang ancaman dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina.
Korupsi. Kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Bahaya korupsi antara lain: A. Penyebab kehinaan dan siksa api neraka, menyengsarakan rakyat, terhalang masuk surga, doanya tidak dikabulkan. Upaya pemberantasan korupsi antara lain ada strategi preventif, strategi deduktif, dan strategi represif. Oke semuanya, sampai di sini dan terima kasih. Kamsahamnida, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.